Mohon maaf sebelumnya kalau agak terganggu sama suara anak saya ya. Karena dia juga ada kegiatan BDR sama kayak kalian. Sebentar, masih banyak ternyata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat anak kelas 12, kalian yang nanti akan jadi tolak ukur sekolah. Bu Resti berharap sekali kalian banyak yang diterima di PTN, lebih banyak dari angkatan sebelumnya dari segi persentasi gitu ya. Tahun lalu kita yang diterima di PTN itu sekitar 61. Target sekolah sekarang 65 sih, nggak besar-besar banget. Karena memang kita lihat kondisi kalian sekarang tuntutannya memang tidak lagi dari segi akademis ya. Jadi memang sudah tidak ada. Kalian dinyatakan lulus tidak berdasarkan nilai, gitu ya. Jadi ya memang, tapi mau nggak mau kalian tetap harus kuasai kompetensi kalian itu. Karena untuk masuk PTN pasti ada tes. Notabene kompetensi pengetahuan, harus latihan gitu ya, atau mungkin yang pengen ada tambahan boleh gitu ya, kalau misalnya kalian ada yang sudah ikut bimbel ataupun private, atau mau mengajukan konsul kepada guru juga boleh. Jadi mudah-mudahan kalian tidak patah semangat ya, karena sebelumnya walaupun yang tahun lalu juga masih tahun lalu masih ada tapi nggak selesai. Kalau nggak selesai. Jadi memang kita hanya ambil nilai dari raport saja. Ya, jadi kalian tetap semangat. Buktinya kemarin aja kakak kelas kalian yang istilahnya benar-benar di masa peralihan bisa melaluinya gitu. Kalian kan sudah ngalamin hal ini dari kelas 11 gitu ya. Dari kelas 11 sudah ngalamin walaupun sebentar dan udah sedikit lah adaptasi walaupun lama-lama juga jenuh. Ya. Jadi kayaknya sekarang kegiatan KBM kita, pembelajaran kita kayak sekarang nih tatap maya seperti ini, menurut kalian terpaksa gitu dilakukan ya. Padahal sesungguhnya di beberapa sekolah, dan saya ngalamin sendiri kemarin ketika saya ikut kuliah PPG, saya harus belajar tatap maya dan tatap muka langsung. Jadi saya ada dua pembelajaran. Dan mau nggak mau nanti akan ada mekanisme seperti itu. Ada kalanya kalian akan belajar dengan sistem ini dan tetap sekolah kalau pandemi sudah selesai. Gitu ya. Tapi kalau kalian nanti sudah di bangku kuliah kali ya. Untuk kegiatan ini kalian sudah di bangku kuliah. Mohon maaf, saya mundur aja. Saya mundur dulu biar bisa nyender. Baik, anak-anakku semua, tujuan Bu Resti kenapa sih saya kan nggak terlalu sering ikut mengharuskan kalian untuk Gmeet ya. Saya lebih banyak di Google Classroom, kemudian video-video pembelajaran yang sudah saya buat gitu, ataupun yang saya linkkan yang sesuai dengan pembelajaran kita gitu, supaya tadinya saya pikir mengurangi pemakaian kuota kalian. Kalian boleh nyalakan speaker ya. Jadi saya nggak kayak ngomong sendiri gini. Biasanya kalau di kelas ada yang nyeletuk soalnya, ya kan? Kalau di kelas kan ada yang nyeletuk. Ini saya kayak ngomong sama gabung gitu ya kan. Jadi kalian boleh nyalakan speakernya, kalian boleh. Kita kayak seolah-olah kita memang ketika meeting kayak gini, kita memang benar-benar lagi kayak di kelas. Jadi kalian apapun yang kalian rasakan boleh dikeluarkan. Karena itu sebenarnya tujuan saya. Dan perlu kalian ketahui juga, kita sudah pihak guru kemarin sebenarnya nggak ada KBM, benar nggak? Kelas 12 nggak ada KBM kemarin. Maksudnya nggak ada pembelajaran BDR, ya kan? Ada tugas, Bu. Kok dimatiin sih? Ada, Bu. Ada, Bu. Tugas, Bu. Ada ya? Tugas semua, Bu. Siapa gurunya yang masih ada? Papa Nur. Bu Ida semua. Papa Nur semuanya, Bu, ada, Bu. Dia nggak datang. Terus siapa lagi? Bu Ida. Doang sih, Bu. Tapi tugasnya tetap ada. Oh, oke. Ada 3 mapel kan ya setiap hari ya?
Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Jadi cuma Kak Fadlu sama Bu Farida. Ada berarti satu lagi nggak ngajar kan? Siapa tuh? Bu Rosna. Absen doang. Bu Rosna. Memang Bu dari Rosna. pagi ikut. Jadi gini, nak, kemarin itu sekolah akhirnya berharap setiap hari akan ada meet. Karena kita perlu menyapa kalian. Karena gini loh, nih contoh deh, ada sedikit di kelas 12. Ada 2 orang kayaknya, kalau di pelajaran saya, yang alasannya ketiduran. Dan itu sering, nggak cuma sekali 2 kali. Jangan ketawa aja, tapi itu bener. Ya, ada di kelas 12, saya nggak harus sebut kelas 12 berapa ya, 12 IPA yang jelas yang saya ajarin. Itu, Bu, si ketiduran, Bu, si abis tadarus ketiduran, katanya gitu. Wow, abis tadarus ketiduran, emang tadarus selesai jam berapa sih? Untuk jarak dari 6:30 tadarus kan ya, 6:30 tadarus atau kebaktian. Mungkin lah jam 7.40 atau jam 7.45, masa dia tidur 15 menit gitu, prediksi dia tidur 15 menit gitu untuk ketemu sama biologi misalnya. Kan aneh banget gitu nih anak nih ya. Mungkin kalian perlu lagi reschedule kegiatan kalian di malam hari apa? Maksudnya dijadwalkan ulang kalian itu malam ngapain sampai pagi itu abis tadarus bisa terngantuk-ngantuk gitu ya. Aneh ya. Allah bukan. Saya khawatirnya tuh kalian ini Bu, saya pengen saya pengen ada kegiatan, Bu. Saya kan kalau full nih, Bu, belajar. Saya kalau malam nggak ada maunya hiburan gitu ya kan, nonton drakor, Bu, saya. Kalau nggak saya nge-games online tuh, Bu. Pokoknya games online yang ada di handphone saya lakukan semuanya di malam hari sampai saya kelupaan. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi terima kasih sekali untuk kelas 12. Saya ucapkan terima kasih. Tadi kan saya sudah berkeluh ya. Sekarang saya ucapkan terima kasih karena di kelas saya ngajar kelas 10 dan kelas 12 seperti biasa. Kelas 12 ini kalau dibandingkan kelas 10 untuk presentasi kehadiran itu jauh lebih baik. Kalian paling sehari di pelajaran saya paling cuma 1 atau 2 orang yang nggak hadir. Tapi kelas 10 bisa sampai 6 orang, bisa sampai 10 orang. Itu satu kelas loh, bayangkan. Dan itu nggak kenal kan, maksudnya kita belum ada chemistry. Artinya memang kelas 10 ini agak susah banget untuk dipersatukan. Nah, harapan besar saya kemarin ketika kalian PAB dan MPLS gitu ya, sebenarnya harapan besar saya adalah benar-benar tatap mukanya ketemu sama kalian adik-adik kelas. Harapan saya gitu, karena itu penting banget loh. Mereka merasakan memiliki sekolah, merasakan memiliki kalian kakak-kakak kelasnya gitu ya. Merasakan ini guru saya loh. Jangan sampai mereka berpikiran gini, siapa sih tuh Bu Resti ngasih tugas mulu kerjaannya, mau ngapain sih gitu kan, karena dia nggak ngerasain Bu Resti tuh gurunya gitu ya. Kuno siapa yang tahu ya kan, siapa tahu dia ngerasain gitu karena belum kenal. Saya jimit sama mereka cuma sekali gitu ya. Jadi terima kasih banget untuk kelas 12 yang sudah berkomitmen tinggi tetap ngikutin BDR dengan baik. Entah alasannya apapun, entah alasannya takut dimarahin Bu Resti, entah alasannya emang cari ilmu, entah alasannya ikut-ikutan. Pokoknya apapun itu, saya pikir kalian sudah punya komitmen tinggi. Memang ini adalah suatu kewajiban buat kalian, suatu keharusan. Saya pun ngajar kayak gini gitu ya, itu sangat-sangat tidak nyaman. Oke, itu yang pertama yang saya mau bicarakan. Yang kedua, saya mau kalian menyampaikan secara lisan, karena setelah ini kalian akan menyampaikan secara tulis ya. Saya perlu masukan buat kalian mereview kegiatan kita selama BDR khusus di biologi ya. Kalau mata lain terserah deh ya. Saya nggak mau ikut-ikutan mata lain bagaimana. Khusus di pelajaran biologi. Menurut kalian, kalian mengalami kendala seperti apa? Entah misal ya, Bu, waktu pengumpulan tenggat waktu terlalu mepet. Oke. Bu, LK-nya banyak banget, Bu, gitu. Oke. Bu, saya kendala deh, Bu.
apa namanya, nggak ngerti deh Bu, saya nggak ngerti Ibu ngejelasin apa misalnya kayak gitu, bisa nggak sih jelasinnya nggak kayak gitu? Oke, apapun itu saya terima. Ini nggak masuk penilaian ya, ini nggak masuk penilaian, tapi ini masuk untuk perbaikan pembelajaran kita ke depan. Kita hanya punya waktu sekitar bulan November nih, sebulan paling sampai Januari. Saya berharap banget tahun depan udah bisa masuk sehingga saya bisa persiapkan kalian untuk ujian praktek kalau masih bisa ujian praktek. Ujian praktek itu kan masuknya bukan ya, ujian praktek itu masuknya ujian sekolah. Jadi kan kita harus prepare kalau ujian sekolah. Jadi sejauh ini yang menentukan kan ujian sekolah ya. Memang sampai detik ini belum ada aturan yang jelas. Kalian dinyatakan lulus dan tidak itu berdasarkan apa belum jelas. Yang jelas bukan karena itu udah lama. Dan nggak ada tahun ini. Kalau kemarin kan tidak berdasarkan tapi ada gitu ya. Kalau sekarang nggak ada. Ini benar-benar nggak ada nih. Jadi mau nggak mau pasti dari ujian sekolah gitu, sama kayak 2 tahun ke belakang gitu kira-kira. Baik, silahkan siapa saja yang mau bicara, boleh Bu Resti, nggak akan memasukkan ini ke dalam nilai, nggak ngaruh ya. Ini hanya untuk perbaikan kita belajar supaya saya khususnya dan kalian nyaman selama belajar, tidak merasa ada yang diberatkan gitu ya. Oke, silahkan. Saya mau dengar nih suara-suara berdua anak-anak saya yang biasanya kalau di kelas tuh berisik ya. Berisik ya. Silakan. Bu, saya mau nyampein, Bu. Iya, silahkan. Oh ya, untuk PJ, Bu Resti boleh minta tolong ya. PJ boleh screenshot kegiatan kita ya. Saya sih udah rekam, cuman kalau di saya tayangannya nih cuma satu, saya nggak bisa geser-geser ya. Jadi mohon di foto. Silakan. Tadi siapa ya? Sinta apa Adena ya? Sinta. Banyak aja Bu, itunya Bu. Oh, bisa ya? Oke, sebentar. Bisa Bu, di titik 3 di bawah tata letak. Ibu tambah bisa. Jadi 49. Wow, banyak nih. Maksimal 49 ya? Iya, kalau tapi kalian jadi kecil-kecil sekali. Nggak apa, coba dulu ya. Yang lain nih masih banyak nih yang masih menutup videonya, boleh dinyalakan videonya. Oke. Oh ya, saya di sini sudah yang join sudah 92, berarti 91 di luar saya. Tapi yang saya lihat baru 49 itu loh masalahnya. Kan masih separuhnya kemana anak-anak saya nggak ngelihat wajahnya, ini nggak tampak gitu ya. Jadi yang bisa buka sampai layar berikutnya boleh difotoin ya. Oke, silakan Cinta. Kalau saya sih selama PJJ ini, menurut saya kurang kalau ngechat ibu, Bu, suka nggak dibales, Bu. Terus kadang saya nggak ngerti, ibu jawabnya cuma sip, cuma gitu-gitu doang. Saya nggak tahu ibu jawab pertanyaan saya yang mana. Oh, jadi saya jawabnya kalian nggak dibalas gitu ya? Iya, Bu. Padahal kayak nanya selfie segala macam. Oke, terima kasih Sinta. Saya boleh sambil nyatet kali ya. Saya berarti jarang balas WA ya. Ataupun kalau balasnya tuh balasnya cuma gitu doang. Itu nggak tahu apa sih, nulis panjang-panjang. Oke, mungkin ada yang lain nanti ya, Sinta saya klarifikasi. Dan ataupun tidak saya klarifikasi, saya akan lakukan. Iya, Bu. Terima kasih Sinta. Mungkin yang lain yang memang merasakan langsung, aduh Bu, jangan gitu dong Bu, gitu ya, boleh. Ada Reka nih yang baru datang. Selamat datang Reka, boleh langsung dinyalakan ya videonya. Bu Resti kangen banget, super kangen sama Reka. Soalnya jarang masuk. Oke. Ayo silahkan, siapa lagi yang mau menyampaikan? Masa Bu Resti cuma jarang balas WA sih? Yang lain dong ya, yang lebih menantang gitu supaya saya mikir gitu. Silahkan. Kayaknya Atar mau ngomong tuh. Dia lagi komen kami tapi nggak dinyalain speakernya. Ya kan, Tar?
Atar nggak lagi ngomong sama dirinya sendiri kan? Apa Bu? Iya, Atar kayaknya mau menyampaikan sesuatu nih. Mau ngomong tapi bukan soal bio doang sih Bu, sebenarnya Bu. Oh, bukan bio doang. Oke deh, boleh deh. Jadi guru-guru lain banyak masalah ya? Bukan, maksudnya soal tugas kan kadang ngasih tugas satu banyak. Jadi gimana ya? Dari bio ngasih banyak terus tugasnya jadi kayak numpuk gitu, agak ribet. Oh, jadi karena mapel lain juga banyak tugasnya jadi menumpuk gitu iya, ya. Bu. Kadang gitu. Oh, kadang gitu. Kadang gitu, kadang enggak. Oke, selamat datang Saif. Silakan dinyalakan ya. Bu, saya nggak diucapin selamat datang, Bu. Siapa sih tuh? Alfian. Ayo. Mana mukanya aja nggak kelihatan, jangan-jangan baru bangun tidur tuh. Nih, Bu. Bukan Habis tuh, subuh masih kucek-kucek mata kan. Habis subuh tidur lagi, Bu. Habis subuh tidur lagi. Oke, bersih curhat sedikit nih. Siapa yang di sini habis subuh tidur lagi? Ya, saya punya cerita gini. Aduh, diceritain kan tuh. Enggak. Saya punya pengalaman juga kayak gitu ya. Saya punya pengalaman juga kayak gitu. Artinya waktu nggak pandemi, habis subuh itu Pak, saya berangkat kerja. Karena saya berangkat kerja dari rumah itu jam 5.15 atau jam 5 kurang 15. Karena rumah saya jauh kan, di Cipayung, ya kan. Nah, tapi ketika pandemi ini terlena lah diri saya ini. Terlena habis subuh tidur lagi, ya kan. Itu tuh pasti bawaannya lemes. Sumpah, saya ngerasain itu. Iya, Bu. Nah, benar. Nah, ini saya dan keluarga saya. Tapi akhirnya ketika saya kemarin adalah saya keperluan harus ke dokter gitu ya. Dokter saya mengingatkan lagi, olahraga Bu, gitu. Olahraga Pak, gitu. Ringan-ringan aja gitu olahraga. Akhirnya kita bersepakat nih. Mungkin kalian harus buat kesepakatan juga ke diri kalian sendiri ya. Akhirnya saya bersepakat di keluarga saya setelah subuh kita muter komplek gitu misalnya. Ya nggak lama, paling setengah jam jalan, tapi ya nggak lari karena saya kayaknya kalau lari udah keberatan badan, saya kan gemuk gitu kan. Jadi kayaknya kalau lari saya nggak sanggup gitu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk yaudah deh habis subuh sekitar 5:30 gitu ya, kita udah ngerapi-rapi gitu, jalan tuh saya sampai jam 6. Terus saya mandi deh tuh gitu. Jadi dan itu berasa memang lebih fresh. Sama halnya berarti ketika saya prepare mau berangkat sekolah. Di sekolah saya udah nggak ngantuk. Tapi kalau saya habis subuh saya tidur, itu jam 9 perasaan mata maunya nempel. Padahal udah tidur, tapi perasaan maunya nempel. Artinya udah bagus ternyata. Ya, jadi yang ya Alfian dan yang lain ya, Fian. Yuk, yang lain juga yang melakukan hal seperti itu, coba. Nggak sengaja, Bu. Nah, coba enggak gitu. Coba enggak gitu. Ya diubah dikit-dikit karena ya mungkin kalau kalian masih muda enggak terlalu berasa, kalau udah tua kayak saya sih berasa. Iya, nggak sengaja rebahan tidur. Oh, enggak sengaja. Tidur enggak sengaja. Tidur enggak sengaja ya. Oke. Baik, yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Ayo boleh. Siapa aja boleh, Nadia tuh. Dan Nadia, si Rija kok nggak nyalain, Ja? Rizky Ehsan tuh juga tuh IPA 2 kalau nggak salah dia. Davin, nih yang nggak kebuka nih. Dias, Arneta, Karim apa kabar ya? Gue si gondrong nggak ya Karim? Si ganteng nggak ya dia ya? Karim, tuh kan? Ini kalau nggak nyalain video, tahu-tahu dia buka meeting tapi dia lagi ke toilet gitu ya. Lagi kemana gitu kan, nggak tahu, nggak kelihatan gitu. Makanya maksudnya saya ngadain meeting itu, saya pengen memang komunikasi langsung sama kalian terkendala apa. Oh, kendala banyak, Bu. Jangan ngomongin masalah hidup tapi ya. Masa hidup ada aja. Ya siapa tahu. Gimana, apa kendalanya Alfian? Kebanyakan, Bu, tugasnya, Bu. Aduh, pusing, Bu. Tugas siapa nih? Tugas biologi kebanyakan. Kagak semuanya, Bu. Oh, semuanya.
Iya sih memang. Kalau dipikir-pikir ya, kalian ada berapa mapel misalnya, satu bab aja satu tugas gitu ya kan. Soalnya kalau nggak dikasih tugas, guru bingung ngambil nilainya dari mana. Itulah mungkin yang agak salah paradigmanya, masih mengejar nilai pengetahuan saja. Ya. Maksudnya kalau nggak tahu ya, saya juga masih belajar sih ikut di kondisi ini, tapi sewaktu-waktu toh saya nggak ngasih tugas ya. Pernah kan ya saya nggak ngasih tugas ya, dalam tatap muka saya nggak ngasih tugas, saya cuma minta kalian menyimak materi atau mengisi sesuatu gitu kan. Senang tuh Bu. Artinya emang tidak lagi tuntutannya sama kayak kalian belajar di kelas sebenarnya. Cuma terkadang beberapa guru gitu ya bingung mau nilai kalian gimana kalau nggak dari tugas gitu. Padahal kan nih nilai kalian hadir aja di sini tuh berarti kalian disiplin. Pertama kalian disiplin, kemudian kalian punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab dong, kalau nggak tanggung jawab, terserah Bu Resti mau nggak jadwalin meeting, nggak mau ikut, saya kalau meeting ketahuan saya baru bangun tidur gitu. Ya, berarti kalian tanggung jawab. Artinya mungkin ada yang bangun lebih pagi hari ini dibandingkan hari biasanya. Ya nggak, Yes? Yes, saya susah ngomong namanya dia nih dari kelas 10 nih. Yegeziel, ya itulah dia ya. Immanuel aja deh, si Immanuel ini. Ya, dia susah namanya. Oke, artinya mungkin kalian ketika semalam saya jadwalkan meeting adalah sedikit perubahan dan akhirnya kalian memutuskan, oh ya, saya harus bangun lebih awal, saya harus tanggung jawab. Itu udah 2 loh nilai yang artinya dari penilaian sikap, oh ya kalian bagus deh. Apalagi yang tadi datangnya awal tuh, jam 7-an. Karena saya sudah standby dari jam 7 kurang. Saya pikir, jangan-jangan ada nih yang lebih rajin dari saya gitu kan. Biasanya kan kalau ke sekolah ada yang datang lebih awal dari saya gitu kan. Banyak gitu. Ini jangan-jangan ada juga. Makanya tadi saya buka sebelum jam 7. Gitu ya. Tapi ternyata yang join ketika sudah jam 7. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Aryo kayaknya mau ngomong nih. Pilih Wasyah. Saya mau ngomong Bu. Iya, silakan Aryo. Jadi saya lebih ke masukan aja sih Bu. Oke, saran ya. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada materi baru tuh saya senang kalau misalkan ada video dari YouTube itu Bu, karena itu membantu banget buat kayak ngejelasin materi yang kayak di materinya kurang jelas terus ketutup sama ada di videonya. Oke. Yuk, emang sejauh ini materinya ada yang nggak saya jelasin di YouTube ya? Enggak, maksudnya di pelajaran yang lain tuh kan kalau misalkan. Oh, pelajaran yang lain. Iya. Kirain saya ngomongin saya loh. Ternyata Enggak. pelajaran yang lain loh. Oh, emang ada guru yang nggak jelasin? Rata-rata nggak ada Bu. Itu ada doang Bu. Bu Kalau doang nggak Bu. jelasin sih ada Bu, cuma nggak pakai kayak YouTube gitu. Iya. Nggak pakai Ya, YouTube, kan itu jelasinnya jelasinnya WA, pakai Bu. apa? Kalau WA, nggak pakai Bu. YouTube. Kirim PPT doang. Iya, PPT. Software kadang Bu. PPT doang Bu, kita disuruh Oh, jadi belajar ngasih sendiri. PPT gitu doang. Dikasih Ngasih PPT. mentah. Iya, saya Ya, terus kamu selalu Iya, Bu. ngejelasin diri kamu sendiri. Iya. Iya Bu, benar. Itu mungkin gurunya berharap kalian jadi guru kali. Nggak bisa Bu. Tahu saya ya gitulah Bu. Saya di sekolah aja blow on kan, apalagi di rumah Bu. Jangan bilang blow on. Jangan Nggak berdoa blow on. yang jelek buat diri iya, kamu, bukan Alfian. gitu. Siapa yang bilang Alfian blow on? Saya Tak. pernah dapat rekomendasi dari salah satu guru kalau Alfian pinter matematik. Iya nggak? Bener nggak dia pinter matematik? Nggak tahu tuh, ada yang bilang ke saya gitu ya. Katanya pinter dia matematik. Oh, berarti keunggulan Alfian mungkin di matematik, bukan di bio gitu ya, bukan di ekonomi. Kalau belajar ekonomi, jangan sekali-sekali bilang diri kalian bodoh. Saya nggak suka. Kalau kalian bilang Ibu. itu tujuannya untuk terus belajar, Bu Resti, jangan sekali-sekali ngomong gitu. Oke, siapa tuh yang ngomong? Janes. Silakan, ada Janes. kendala Bu, maaf Bu. Ada yang keluar sendiri gara-gara udah limit sama udah nggak bisa absen karena limit teks juga Bu. Iya, betul. Makanya iya, betul. Memang ini terbatas ya, cuma 100. Jadi ada yang keluar sendiri Bu. Davin Iya, ada sama yang keluar siapa tadi? Oke, Iya nggak Bu, apa-apa. nama saya di Nggak absen apa-apa. hilang. Iya, nggak apa-apa. Kalian yang sudah tadi sempat masuk boleh langsung selfie kirim ke Google, ke WA grup ya. Jangan japri biar saya lihat juga.
Jangan japri PJ ya. Raden Roro cantik banget ya fotonya. Orangnya yang mana ya? Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Sebelum saya masuk sedikit ke materi, dikit aja ya. Ada? Jadi cuman saya lama balas WA nih jadinya. Saya lama balas WA, kalaupun dibalas itu cuman sedikit. Kemudian apa tadi ya? Tugasnya banyak kalau jadi screen 1 gitu ya. Terus apalagi tadi? Tadi apa lagi ya? Itu doang ya. Koro Aryo? ngasih video Bu, video. Jelasan. Video. Tapi saya setiap materi saya kasih video kok Alfian. Nah, kalau Ibu iya, kalau yang lain enggak gitu. Iya. Kalau yang lain ya, oh iya yang lain. Kalau yang lain, tapi kalian menginformasikan hal ini ke wali kelas kan? Kagak. Yuk, kok enggak? Harusnya kalian menyampaikan informasi ini ke wali kelas. Jadi kalau wali kelas bisa colek-colek guru yang bersangkutan sejapri. Kalau saya kan bukan walas, jadi nggak ada inian buat nyolek-nyolek. Kalau wali kelas ada, dia diperbolehkan ya. Jadi kalian curhat sama wali kelas, Bu saya kendala mapel ini nih, ngasih tugasnya mau. Terus kalau ngasih materi PowerPoint doang mau. Masa kita suruh baca sendiri nggak ngerti juga maksudnya apa gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Ya, jadi terima kasih yang sudah menyampaikan kendalanya, keluh kesahnya. Berarti terima kasih sekali. Semoga BDR kita lebih baik dan semoga saya kalau balas agak cepat ya. Karena penuh. Bukannya nggak mau sebenarnya ya, tapi banyak banget chat. Banyak banget grup, terkadang saya juga pusing, saya punya banyak grup ya. Grup sekolah aja banyak banget. Grup sekolah itu saya punya lebih dari 20. Grup sekolah ya. Grup sekolah nih yang isinya kalian orang tua tuh banyak. Belum lagi alumni banyak. Belum lagi relasi, belum lagi teman, belum lagi keluarga. Oh my god, saya sampai akhirnya beli handphone 2 tahun. Karena yang ini buat keluarga nih, yang ini buat sekolah. Saya sampai kayak gitu. Artinya, oh ya, batasin ya. Karena kalau nggak dibatasin, saya akan lebih banyak buka handphone dari sekolah, yang buat sekolah. Bener, saya jarang banget ketinggalan informasi loh keluarga. Saya mungkin kalau lama-lama nih pandemi gini saya bisa dipecat dari keluarga saya. Karena saya lebih jarang balas WA dan serius. Bener, kadang-kadang sampai ketemu orangnya, lihat WA katanya gitu. Saking saya nggak jarang banget lihat WA keluarga. Makanya saya kalau Sabtu Minggu upayakan ke rumah orang tua saya gitu ya untuk silaturahmi, karena lihat WA saya jarang banget. Oke, mohon maaf saya jadi curhat saya gitu ya biasa bersih tukang curhat. Baik, kita lanjut saja. Saya akan lanjut sekitar 15 menit masih di masih sekitar 15 menit lagi. Setelah itu kalian boleh mengisi, saya ada di GCR saya sudah kirimkan namanya assessment non kognitif dan kognitif sudah ada ya yuk ya. Ya, nanti kalian boleh isi, waktunya sampai jam 3 hari ini. Bukan isian yang menyulitkan, itu hanya lebih ke arah kayak tadi kita. Kan kalian nih banyak yang masih pemalu, lugu-lugu, susah mengungkapkan dengan kata-kata. Biasanya lebih senang menulis gitu ya, boleh lah, bagus. Lebih senang menulis itu bagus, karena kalian nanti pinter bikin buku kalian, novel atau cerpen dan sebagainya ya. Jadi saya sudah post di GCR, kalian boleh tuliskan apapun kendalanya, kalau bisa yang berkaitan dengan bio, tapi kalau memang kalian mau curhat mapel lain, mohon sekali dituliskan mapel apa, karena saya nggak tahu itu mapel apa ya, misalnya sebut aja mapelnya, nggak usah gurunya, mapel ini nih Bu kayak gini, oke, saya akan coba sampaikan ke kurikulum ya, karena saya masih di bawah naungan manajemen, saya akan coba sampaikan ke kurikulum. Atau mungkin saya colek-colek Pak Heri, ya nggak apa-apa. Kemudian ada 10 soal yang notabene soal kognitif, tapi ini kognitif sederhana, nggak susah. Saya pengen tahu kalian kemarin belajar yang sudah kita pelajari ngerti atau enggak, ada beberapa gitu ya. Ini kalau kalian nggak ngerti jawab aja semampunya, jawab aja semampu kalian gitu ya, nggak usah lihat buku, nggak usah nggak apa-apa, karena ini nggak saya nilai. Saya cuma pengen tahu, oh ternyata anak ini masih terkendala materi ini, gitu ya. Jadi bukan untuk saya nilai, saya hanya pengen tahu kalian sejauh mana sudah paham.
Dan ada materi baru yang sekarang akan saya ajarkan. Ya, ada 2 soal materi baru yang nanti akan saya munculkan. Mudah-mudahan nanti ada jelas, ada yang luar, ya. Ya, tapi kalaupun kalian merasa kalian belum paham, nggak apa-apa. Dan berarti saya jelasinnya masih kurang. Gitu, ya. Oke, kita lanjut dulu. Saya mau memperhatikan sesuatu. Selamat datang, Ahsan. Aduh, kenapa ya? Oke, sudah tampak saya mau menayangkan sesuatu ya. Kalian boleh buka speaker ya. Nanti kalau saya jelasin kalian bingung ngomong aja. Karena kayak kan kalau nampilin sesuatu saya akan kalian kayak gini. Yang saya lihat hanya presentasi saya aja. Jadi saya nggak bisa lihat. Karena saya host, ngajar gitu, terbatas banget memang. Harusnya saya punya host sendiri, jadi saya bisa ngelihat wajah kalian ya. Tapi saya nggak bisa sekarang. Ya, jadi kalian boleh nyalakan speaker langsung kalau kalian mau tanya nggak ngerti apa yang sudah saya jelasin. Bu, maaf Bu. Oke. Iya. Kenapa yuk? Asesmennya masih kayak biasa Bu, masih butuh akses. Oh iya, nanti ya saya buka ya yuk. Setelah ini Oke, boleh Bu. ya? Ya. Oke. Nanti ya yuk. Baik, anak-anakku semua. Astagfirullahaladzim, kita lupa untuk berdoa hari ini. Jadi kita berdoa sebelum mulai pembelajaran karena kita baru memulai. Karena tadi saya intermezzonya lama banget. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita berjalan lancar. Kemudian kalian punya pengalaman belajar yang menyenangkan gitu ya. Dan artinya pembelajaran kita membawa manfaat lah ya. Baik, untuk yang beragama Islam, sama-sama kita membaca basmalah. Yang agama lain boleh menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, anak-anakku semua, di depan kalian mungkin sudah tampil tayangan, ada judulnya dan ada gambar mawar. Ya, betul ya. Di layar kalian benar ya. Kalian boleh nyalain speaker dong, karena saya nggak mau ngomong sama PowerPoint saya sendiri nih, kayak saya lagi di video. Iya, Bu. Membosankan. Iya, Bu. Kelihatan ya? Iya, Bu. Oke. Kelihatan, Bu, kelihatan. Kalau kalian pasti suka banget nonton film yang science fiction ya, kayak X-Men, Spider-Man gitu ya. Kemudian Resident Evil ya. Itu kan suka ya. Itu kan ada notaben berbau-bau mutasi. Menurut kalian, mutasi itu apa sih? Mutasi, produknya berarti mutan gitu ya. Menurut kalian mutasi itu apa sih? Menurut saya mutasi itu sejenis evolusi, Bu. Perkembangan patogen, Bu. Sejenis evolusi. Ada lagi yang lain? Perubahan genetik, Bu. Perubahan genetik. Perkembangan Oke. perubahan. Oke. Sederhananya di gambar ini pernah nggak lihat mawar seperti ini sebelum sekarang? Belum, Bu. Paling di chat bisa. Belum. Tapi Perubahan. menurut kalian ada nggak mawar kayak gini di kenyataannya? Nah, Bu. Nggak ada. Ada ya. Ada. Paling bunga plastik. Bahkan di Indonesia, Lihat. bahkan kalau kalian ketahui, bahkan di Indonesia ada yang namanya mawar batik loh. Di Indonesia tuh kita punya mawar batik, hasil persilangan, hasil rekayasa, gitu ya.
direkayasa gennya, karena yang menentukan warna mahkota bunga ini kemarin ada yang namanya gen, kalau kalian masih ingat. Ada gen warna merah, ada gen warna putih gitu yang lazim. Ada gen warna kuning untuk mawar mahkotanya. Ada lagi gen warna biru. Bahkan di sini ada warna hijau toska, ada warna peach. Hal ini sangat mungkin terjadi kalau ada perubahan struktur gen ataupun struktur basa nitrogen di dalamnya. Gitu ya. Jadi hal ini sangat memungkinkan. Jadi apa yang dimaksud dengan mutasi? Mutasi adalah perubahan struktur ya dari materi genetik. Materi genetiknya bisa di dalam kromosom ya. Materi genetiknya bisa di dalam kromosom, bisa di dalam gen. Sampai sini ya. Kita lanjut dulu. Oke, macam mutasi. Mutasi ini dibagi menjadi beberapa. Ada yang berdasarkan letak selnya. Letak selnya ada yang terjadi di sel somatik. Sel somatik berarti di sel tubuh, bisa di kulit, bisa di lambung, bisa di rambut. Pokoknya semua sel tubuh kecuali sel gamet. Karena sel gamet cuma ada ovum atau sperma. Ya. Jadi mutasi kalau berdasarkan selnya ada di sel somatik dan ada di sel gametik. Ini kalian sudah paham maksudnya, karena kemarin di substansi genetika kita udah pelajari. Kemudian kalau berdasarkan penyebabnya, mutasi ini dibagi jadi dua. Ada mutasi yang alami sifatnya atau spontan, misalnya kena radiasi kosmis, radioaktif alam, UV, ionisasi, itu spontan. Ya, terjadi dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, mutasi induksi atau buatan. Ini biasanya dibantu oleh manusia dan biasanya untuk mempermudah pekerjaan manusia ataupun membuat produk yang menguntungkan buat manusia. Jadi ada zatnya penambahan kolkisin, asam nitrat, metana ya, alkil dan radiasi alfa, beta dan gamma ya. Mungkin kalau saya ngomong ini kalian langsung flashback film-film fiksi gitu ya yang sudah pernah kalian tonton, tahu-tahu dia jadi manusia super gitu. Itu mungkin terjadi, mungkin, tapi yang ada sekarang belum sampai sejauh itu. Oke. Sekarang macam masih berdasarkan tempat terjadinya. Kalau tadi kan sel, di mana sel itu berada. Sekarang tempat terjadinya. Ada dua. Ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Kita mulai dari mutasi gen dulu. Ya. Gen, di dalam gen itu isinya adalah basa nitrogen ya. Jadi yang mengalami perubahan pada mutasi gen adalah perubahan struktur dari basa nitrogen. Ada 3 contohnya. Ada delesi, ada insersi, ada substitusi. Delesi artinya pengurangan, insersi artinya dia nambah, substitusi terganti. Jadi tidak hilang, tidak nambah, tapi terganti gitu ya. Oke, tentunya kalian mungkin masih ingat nggak BN itu apa aja? Coba deh dijawab. BN itu apa aja? Kemarin di substansi genetika kita udah belajar nih. Boleh dibuka speakernya karena saya nggak lihat wajahnya. BN itu apa aja ya? BN tuh yang urutan gitu. BN ada BN DNA, ada BN RNA. Halo? Apakah saya ditinggalkan sendirian? Halo? Masih ingat BN apa aja jenisnya? Sudah ada yang adenosin itu bukan? Iya, adenosin. Adenosin, sitosinin, guanin. Sitosin, guanin, apa lagi? Timin. Timin. Ya, untuk di RNA ada urasil, gitu ya. Itu namanya BN. Ada perubahan struktur BN. Kita perhatikan gambarnya.
Di sini ada contoh untuk delesi dan insersi. Kita lihat delesi. Delesi tadi katanya pengurangan ya. Jadi pada lantai yang atas nih, yang normal, nomor 2 dan nomor 5-nya lepas. Nomor 2 dan nomor 5-nya lepas. Jadi urutannya hanya tinggal nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Ya. Jadi Tadi harusnya, kenapa sih ini penting, kenapa sih ini ngaruh? Kalian harus ingat, urutan dari BI nanti menentukan terbentuknya asam amino, betul nggak? Kalau perubahannya itu, kalau terjadi perubahan, berarti asam amino yang terbentuk kemungkinan juga bisa berubah. Padahal asam amino itu penting banget, dan dia spesifik karena akan melakukan tugasnya masing-masing. Ya. Jadi kalau ini ada perubahan seperti ini sangat mengkhawatirkan. Jangan-jangan yang harusnya codon startnya muncul jadi nggak muncul, nggak terjadi deh translasi gitu ya, nggak ada deh asam amino yang terbentuk. Kira-kira kayak gitu. Kemudian yang untuk insersi berarti dia penambahan, insert, masukin gitu ya. Masukin, dan ini kebetulan masukinnya dia sama. Jadi seperti duplikasi ya. Jadi nomor 2-nya ada 2 kali, nomor 5-nya ada 5 kali. Ya, tapi insersi tidak harus sama. Ini contohnya sama, seperti duplikasi. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke contoh. Ini maksudnya adalah contoh lagi delesi yang nantinya jadi salah arti. Maksudnya apa sih Bu salah arti gitu ya? Dia mengalami mutasi delesi kemudian salah arti. Apanya salah arti? Si asam aminonya. Perhatikan. Kalau ada urutan BN, AUG, AAG, UUU, GGS-nya biasanya kita C ya, GGS, UAA. Oke. Dia kan akan membentuk protein nih, sudah diterjemahkan proteinnya. Namun dia mengalami, dia kehilangan 1 BN urasil. Dia kehilangan BN urasil. Yang tadinya harusnya menghasilkan penilalanin menjadikan leusin. Berarti mutasinya menyebabkan salah arti. Ya. Harusnya penil malah leusin. Harusnya bisa mengerjakan A, ini malah mengerjakan Z misalnya. Jadi A-nya nggak kerja, diam aja. Ini bahaya ya. Kita lanjut. Kemudian ada mutasi gen yang namanya tanpa arti. Ya, dan salah lagi. Oke, di sini ada contohnya. Ada AUG, kemudian di sini U-nya nambah gitu ya, insersi ya. U-nya masuk. Padahal kalau dia nggak ada U-nya, tidak kemasukan U, dia akan diterjemahkan. Karena ini bukan codon stop. Tapi karena ada U yang menyisip, masuk gitu ya, jadi UAA berhenti. Ini namanya mutasi tanpa arti. Paham ya? Insya Allah paham, Bu. Oke. Kemudian ada contohnya lagi. Contohnya lagi, dia delesi, tapi delesinya nggak cuma 1. Dia delesi langsung 3 BN. Harusnya di bagian ini tadi ada AAG, cuma AAG-nya putus, patah, hilang, gitu ya, hilang. Jadi salah arti. Ya kan? Harusnya menerjemahkan AAG, ini tadi udah kemasukan U, udah mutasi tanpa arti. Hilang pula dia, jadi salah arti. Tuh, jadi insersi, delesi, substitusi bukan hanya 1 BN. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Bisa 3 langsung kodon gitu ya. Ataupun banyak. Bahaya kalau banyak. Ya, bahaya kalau banyak. Berarti menghilangkan gen yang artinya akan menerjemahkan sesuatu.
Contoh misalnya dia mau menerjemahkan bisa atau tidak menghasilkan enzim. Karena enzim susunannya dari protein semuanya ya, jadi asam amino berarti. Dia nggak misalnya dia nggak punya enzim lipase misalnya. Padahal dia manusia, dia makan lemak, terus lemaknya mau diapain? Itu kan bahaya. Oke. Ini sama seperti tadi ya, nggak saya ulang ya. Ini kita lanjut ke sini yang substitusi. Perhatikan substitusi, karena substitusi itu agak rancu nanti di sama mutasi kromosom. Perhatikan di sini ada yang berwarna U. U ini sebelumnya adalah S, tapi berubah berganti menjadi U. Namun di sini kebetulan dia mengkodekan asam aminonya sama. Ya, walaupun dia ganti, tapi asam amino yang terbentuk sama. It's okay, nggak masalah. Ya, kita lanjut. Oke, ini contoh dari perubahan yang akhirnya substitusi akhirnya ganti asam amino. Ya, ini ada yang warnanya jadi pro, jadi dari histamin jadi prolit. Dari kode A di sini yang di atas ya, jadi C, jadi berubah. Salah arti jadinya ya, missense mutation. Jadi mutasinya salah arti. Harusnya ini adalah golongan satu rantai gen yang fungsinya untuk menghasilkan histamin. Gara-gara ada yang mutasi jadi prolin, ya jadi prolin, jadi dia akan terkendala nanti mengerjakan fungsi-fungsi histamin. Histamin salah satu fungsinya untuk mekanisme alergi. Jadi kalau dia ada prolinnya, berarti ketika dia mengalami kondisi yang menyebabkan dia alergi, alerginya jadi muncul. Oke, ini nonsense, tapi yang mutasi yang tanpa arti gitu ya. Karena berhenti harusnya dia mampu menghasilkan glisin banyak, ternyata ketika ada substitusi nanti diterjemahkan jadi codon stop, berhenti gitu. Sampai sini cukup paham mutasi gen? Cukup paham mutasi gen? Halo? Halo Bu, ya. Insya Allah Bu. Cukup paham ya? Oke, sebenarnya waktu saya udah habis nih ya di sini. Sedikit lagi di mutasi kromosom ya, saya hanya mutasi kromosom. Kalau tadi mutasi gen yang berubah adalah basa nitrogennya. Kalau sekarang mutasi kromosom yang berubah adalah gennya. Ingat, saya ulang ya. Kalau mutasi gen yang berubah adalah penyusun gennya, yaitu basa nitrogen. Sedangkan kalau mutasi kromosom yang berubah adalah gennya. Jadi gennya berarti gen A, gen B, gen C. Biasanya kan gen dikodein ya. B, C gitu. B kecil, A kecil gitu, terserah. Nah, di sini ada 4. Sebenarnya nggak cuma 4. Tapi sini saya kasih ada delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Ada yang namanya katenasi, tapi itu gampang. Nanti saya mudah-mudahan ada di slide-nya. Mutasi kromosom. Jadi mutasi kromosom kodenya ABCD karena ngomongin gen. Kalau tadi yang mutasi gen kodenya ATGCU misalnya, karena ngomongin BN. Gitu ya. Jadi kalau kalian cuma lihat sekedar kayak gini, oh tahu nih ini namanya mutasi kromosom. Kenapa? Karena ini adalah urutan gen. Ya. Yang pertama delesi sama artinya potongan pelepasan gitu. Jadi ada yang lepas nih. Gen DEF hilang. Jadi urutannya di dalam kromosom ini cuma ABCGHI. Hilang gitu ya. Jadi kalau hilang udah tinggi sekali. Kemudian kalau inversi.
ada inversi. Inversi ini sebenarnya ada dua, inversi parasentris dengan inversi perisentris. Tapi ini saya di sini nggak terlalu kelihatan ya, nanti mungkin ada. Kemudian yang translokasi ini dia itu pindah lokasi. Jadi ada dua kromosom yang berbeda gitu. Ada kromosom ABC dengan kromosom WXY. Ya, harusnya seperti ini, tapi dia tukeran. Si kromosom ABC patah di C, patah di D, sehingga DEF-nya itu pindah ke kromosom WXYZ. Itu namanya translokasi, pindah lokasi maksudnya gitu. Kemudian kalau duplikasi hanya kayak pengulangan. Jadi gennya beberapa, kebetulan ini yang mengalami pengulangan dari F, G, H, I. Beda dua gitu ya. Tulangnya yang bawah doang, Bu, berarti? Iya, tapi bebas dia mengulang yang mana. Ini kebetulan contohnya seperti ini. Oh, gitu. Iya, ini contoh ya. Mohon maaf ya, saya agak ngepot dikit karena sudah jam 8 saya ngajar anak saya. Oke, ini sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Oke, udah sampai situ aja. Yang ini belum sampai sini. Baik, anak-anak Bu Resti semuanya, untuk materi cukup kali ini. Semoga kalian sudah bisa membedakan apa itu mutasi gen dan mutasi kromosom ya kan? Ingat, kalau mutasi gen yang berubah adalah penyusun gennya. Penyusun gennya adalah BN. Jadi urutan BN yang berubah. Sedangkan kalau mutasi kromosom di dalam kromosom itu ada gen. Jadi yang berubah adalah susunan gen. Gampang sekali ketika kalian lihat gambar. Kalau ya, coba nih jawab cepat ya. Kalau di gambar urutannya adalah AATGGC, berarti mutasi apa? Mutasi gen. Mutasi gen, betul, Sahla. Kalau misalnya gambarnya urutannya adalah XYZ PQRSTU, urutan apa? Mutasinya mutasi kromosom, mudah ya. Jadi ketika kalian lihat gambarnya mudah. Bab mutasi bab paling gampang. Iya, paling gampang di kelas 12, menyenangkan. Tetapi setelah ini kita ngomongin penyakit, agak sedih. Setiap saya ngomongin mutasi terkait sama manusia menyedihkan karena banyak penyakit-penyakit yang nih di beberapa tahun belakangan muncul karena mutasinya sengaja nggak sengaja. Kenapa sengaja nggak sengaja? Karena ada yang sengaja memasukkan ke tubuhnya bahan pengawet, ada yang sengaja masukin pewarna makanan, ataupun jenis-jenis makanan yang sifatnya kurang sehat. Karena itu jenis makanan itulah yang nanti akan menyebabkan salah satunya mutasi. Sengaja atau enggak sengaja. Kita lanjutkan ini di pertemuan berikutnya ya anak-anakku semua, mudah-mudahan tidak bosan gitu dengan BDR saya. Oke, saya tutup. Kalian lanjutkan ke GCR 30 menit. Nanti saya bukakan untuk apa tadi ya, supaya bisa masuk ya Aryo ya. Iya. Oke, baik. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau penyampaian Bu Resti agak ngebut karena saya harus ngejar jam 8, ngajar juga gitu ya. Ngajar anak juga gitu. Makasih ya, Bu. Iya, baik. Baik semuanya, tetap semangat. Kalau ada yang memang belum paham boleh tanyakan. Materi sebelumnya juga boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.